Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ngalimpuro. Iya pun. Pemirsa Davika TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Rina berharap sekali kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Dan Rina akan temani Anda semua kurang lebih 30 menit ke depan di program Indahnya Islam. Dan program ini merupakan program spesial persembahan dari Davika TV untuk di bulan suci Ramadan, dan tentunya program ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Dan seperti biasa di program Indahnya Islam kita akan berdialog terkait tema yang akan dibahas, dan tema yang dibahas kali ini menurut Rina adalah tema yang sangat luar biasa, tema buat Rina pribadi dan untuk Anda semua, baik yang sudah berumah tangga maupun yang akan OTW atau on the way menuju rumah tangga ya. Karena jadikan Ramadan ini momentum yang bukan hanya vertikal antara kita dan Yang Maha Kuasa, tapi kalau bisa kita dan keluarga tercinta di rumah. Nah, sudah hadir di sebelah kanan Rina Bapak Rusdianto. Beliau akan menyampaikan tema yang sangat luar biasa di kesempatan kali ini, yaitu momen atau Ramadan, momen membangun keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, dan warahmah. Ini adalah impian semua pasutri di dunia ya Pak Rusdianto ya. Betul, tapi kita sapa terlebih dahulu Pak Rusdi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Rusdianto, ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Semangat. Ya. Semangat ceria walaupun puasa. Kayaknya lagi lemes nih Pak Ya. Rusdianto. Puasa hari ini. Kita gimana, tidak tunjukkan kepada pemirsa kalau kita memang puasa gitu. Memang harus lemes gitu ya Pak. Nah, harus, karena kita membina keluarga sakinah itu harus dengan model-model juga. Oh gitu. Kan. Nah, model-model apa nih? Rina jadi penasaran. Siap. Tapi sebelumnya Rina penasaran, kenapa sih Pak memilih tema ini di kesempatan kali ini Pak? Oh ya, jadi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Davika TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita teman-teman yang hadir di studio ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Salawat beriring salam tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi terkait pertanyaan tadi Mbak, kenapa memilih judul Ramadan membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ramadan ini kan dalam hitungan bulan 1 tahun sekali. Jadi merupakan momen yang sangat penting. Selain dia melipat gandakan pahala amaliyah kita di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, pendidikan. Jadi pendidikan ini bukan hanya untuk anak, tapi ya keluarga juga. Bagaimana kita bisa membimbing anak-anak kita kalau pasutrinya sendiri aja sering cekcok. Cekcok di depan anak. Kata anaknya gimana nanti? Waduh, gimana Pak, Bu, mau bina anaknya, ya kan? Sedangkan Bapak Ibu sendiri kami lihat seperti itu. Nah, makanya di bulan yang mulia ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan, untuk membina mahligai rumah tangga bagi yang siap berumah tangga. Bagi yang sudah berumah tangga akan memperdalam ilmunya lagi. Bagaimana sih menuju yang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang setiap kali diucapkan ketika kita hadir dalam suatu acara pernikahan, entah itu saudara, kawan, ya kan? Mudah-mudahan menjadi sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Sakinah aja kita nggak tahu. Kalau mungkin sakinah tetangga mungkin ada banyak kita. Mawaddah, saya punya saudara mawaddah. Gitu. Tapi pengertian sakinah mawaddah warahmah itu perlu kita kaji. Nah, makanya
dalam kesempatan ini kami memilih judul itu. Jangan salah pengertian, yang sakinah mawaddah warahmah itu yang seperti apa. Nah, benar. Nah, jadi nanti akan kami sampaikan terkait dengan pengertian dari sakinah mawaddah warahmah itu sendiri. Baik. Ya, Nah, pemirsa Davika TV di rumah sudah ada gambaran tentunya apa nih yang akan kita bahas 30 menit ke depan bersama dengan Pak Rusdianto. Yang pasti kita harus tetap membangun samawa tersebut ya. Ada tambahannya Pak sekarang, samawa, sakinah mawaddah warahmatil jannah, katanya seperti itu ya Pak. Dan memang itu harapan Pak Sutri, kalau bisa tuh sama-samanya nggak cuma di dunia saja, tapi lanjut sampai ke kehidupan selanjutnya. Tadi sudah disinggung, kita harus memahami terlebih dahulu makna dari sakinah mawaddah warahmah. Jangan-jangan cuma jadi tagline pernikahan aja ya Pak ya. Samawa ya say, sakinah mawaddah warahmah, gitu, punya omongan yang saleh dan saleh. Tapi sebenarnya apa sih Pak sakinah mawaddah dan warahmah tersebut? Ya, sakinah mawaddah warahmah. Sebenarnya kata-katanya itu yang bagus itu ya. Kalau sakinah itu pengertiannya kedamaian. Kedamaian. Damai, ya. Nanti akan saya uraikan satu persatu. Baik. Kemudian mawaddah. Mawaddah itu rasa cinta. Ya. Sedangkan warahmah itu kasih sayang. Jadi seharusnya timbul rasa cinta dulu, timbul kasih sayang, baru timbul kedamaian. Kalau ini kan kedamaiannya dulu didahulukan. Gimana mau damai? Cintanya nggak tumbuh, kasih sayangnya nggak tumbuh. Nah, bagaimana sekarang menumbuhkan rasa cintanya dulu? Nah, dalam pernikahan itu Mbak, ada yang timbul rasa cinta setelah menikah. Itu ada. Saya nggak tahu kronologisnya, apakah itu dipaksakan, kita nggak tahu ya. Atau bayar hutang juga kita nggak tahu gitu. Nah, rasa cinta itu harus kita timbulkan dulu. Ya, dalam tanda kutip kita sekarang berbicara yang menikah atau sebelum menikah dulu rasa cinta. Nah, ini mana yang mana ini kan? Kayaknya pra dulu deh Pak, yang sebelum dulu deh. Yang sebelum menikah sudah rasa cinta ada timbul kan? Nah, mohon maaf, zaman sekarang ini kan rasa cintanya itu kan luar biasa. Kalau mungkin zaman kita yang sudah tua ini ya mau kenal aja susah. Gitu bener, kan. sampai butuh bantuan orang tua ya Pak. Butuh orang tua, bahkan kalau sering kita lihat dulu mau kirim surat aja susah gitu kan. Kalau sekarang tanpa surat sudah chat-chatan selesai. Iya, benar. Bahkan ada rasa di chat-chatnya juga I love you sudah timbul di sana. Walaupun hanya sekedar tulisan saja gitu kan. Bahkan pesan suaranya sudah alhamdulillah. Kalau dulu Mbak, jangankan ketemu, kita lewat aja di depan rumahnya sudah luar biasa. Walaupun itu rasa cinta itu akan timbul. Nah, jadi kalau rasa cinta itu sudah timbul, makanya nanti ketika dia berumah tangga, dia tinggal melanjutkan lagi rasa cintanya yang bagaimana. Karena kalau orang berumah tangga itu sudah nikah dulu baru tahuan aslinya bagaimana. Iya benar. Kalau sebelum nikah itu yang bagus-bagus, indah, dunia milik kita berdua, gitu. Jadi rasa cinta itu timbul, kemudian dia menikah kan ya. Kemudian rasa kasih sayangnya akan timbul. Jadi ketika orang menikah itu seharusnya dia memahami kekurangan saya, saling memahami kekurangan, kelebihannya apa. Itulah yang bahasanya kalau mur dengan baut. Sesuai kalau nomornya 14 ya 14. Jadi akan ketemu, saling mengisi, menutupi kekurangan masing-masing. Insya Allah. Tapi kalau kekurangannya ditimbulkan, dikeluarkan terus, ya gimana akan timbul kasih sayang. Wah, cekcok nanti. Nah, cekcoknya timbul jauh dari kedamaian. Benar banget. Karena memang notabene setiap manusia itu memiliki kekurangan, tapi bagaimana kita untuk menetralisir kekurangan tersebut menjadi sebuah hal yang baik ya. Oke, Pak Rusdi, kita break dulu. Tina senang banget sama tema kali ini. Mungkin pemirsa Davika TV juga penasaran apa nih yang akan kita bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam.
Baiklah pemirsa Davika TV, masih bersama Rina dan masih bersama Pak Rusdi, tentunya di program spesial Ramadan yaitu Indahnya Islam, bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Ramadan menjadi momen untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tadi di sesi sebelumnya sudah dijelaskan, jangan sampai kita tidak mengetahui apa sebenarnya makna dari sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan tadi juga sudah diberikan gambaran sedikit nih dengan Pak Rusdi untuk mencapai titik sama atau sakinah mawaddah warahmah itu banyak modelnya. Tadi sudah sempat disinggung di awal ya, model yang kayak mana sih? Rina penasaran. Bisa dijelaskan nggak ini ya Pak Rusdi, model seperti apa nih untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah tersebut? Jadi memang sebenarnya untuk membina rumah tangga itu tergantung dari kita masing-masing ya. Modelnya bagaimana. Sedangkan kita tahu Mbak, makanan ringan aja banyak modelnya. Empek-empek aja ada empek-empek lenjer kan, ada empek-empek kapal selam. Nah, jadi tergantung. Sekarang kita mau pakai membina rumah tangga yang kapal selam, apa lenjer. Nah, seperti itu. Jadi sebagai contoh gini, ketika kita mau berumah tangga, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harus. Ya kan? Benar. Melaksanakan perintah, sehingga kita terfokusnya ke sana. Oh, berarti saya menikahin ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah persepsi karena pernikahan itu sunnah Rasul. Seenaknya bilang sunnah Rasul, sunnah Rasul. Karena dia mau nikah 2, 3, 4 kan gitu. Jangan sampai nikah itu ya wajib kan satu ya, satu. Bener nggak Mbak? Bener dong, Kalau, setuju. Nah setuju, Mbak, kita setuju banget gitu kan. Nah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Artinya timbul rasa cinta sebelum menikah. Cinta bukan berarti memiliki, ya kan? Nah sehingga ketika nanti kita berumah tangga, ya kalau namanya kekurangan itu sah-sah saja. Tempat salah, hilap, kekurangan itu ada pada manusia. Kemudian yang kedua terkait dengan model yang harus kita jalankan. Pertama tadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah. Yang kedua kita ini transparan, terbuka. Kalau antara suami istri sudah tidak terbuka, sudah sumput-sumputan. Saya ambil contoh, aja. Ketika saya gitu mau memberikan sesuatu, katakanlah uang ya, wah kebetulan nih sekarang mau puasa, mau apa hari raya gitu, saya memberikan uang sama ibu saya gitu. Istri harus tahu. Nah begitu juga istri mau ngasih ibunya, saya harus tahu. Walaupun dalam tanda kutip mungkin yang mencari katakanlah istri ya, umpama ini harusnya tahu, berapa besarnya pun harus tahu. Jadi keterbukaan dalam keluarga itu harus kita sampaikan. Benar, setuju. Uang belanja tidak mesti sebenarnya Mbak. Ini Pak notanya, tidak harus demikian. Tapi timbul rasa diri kita sebagai ibu rumah tangga mengelola keuangan, manajemen bagaimana sehingga semuanya sejahtera. Iya. Nah, nanti akan timbul rasa cinta, kasih sayang, di rumah itu akan damai. Nah, itu model kapal selam itu, Mbak. Ya, kapal selam ya. Nah, jadi kalau mau ada model lagi, model donat umpamanya kan. Model donat, oke. Model donat itu betul kita lihat coba ya. Kalau ketemu donat yang wah, luar biasa. Ada topping-topping itu kan. Ada mesis, tapi keju, kacang. Coba kalau kita perhatikan donat itu kan bolong di tengah. Iya. Nah, itu kalau keluarga sudah dibangun dengan model donat, berarti bolong di tengah gimana mau damai. Tampak di muka saja kelihatannya bagus dengan topping-toppingnya, tapi dalamnya penuh dengan kebohongan-kebohongan. Nah, gimana mau kedamaian dalam rumah tangga? Dilihat orang mungkin, wah bagus tuh. Masya Allah. Iya kan? Wah, Masya Allah. Tapi kita nggak tahu ketika dia pulang ke rumah, jangankan mau jannah nanti kan, jadi neraka rumah itu. Iya benar Pak. Sedangkan kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, pengen bahagia dunia, bahagia akhirat, jauhkan dari sisa api neraka. Itu kan harapan kita. Nah, jadi dalam hal keluarga berumah tangga ini di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum 21 ya, udah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Nah, di sana kan. Jadi Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Nah, supaya kita bisa sakinah mawaddah warahmah. Ini sudah didoakan nikah pertama. Selingkuh. Astagfirullahaladzim. Gimana? Astagfirullah. Jangan sampai. Jadi sekarang niatkan dengan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah. Insya Allah dengan model-model yang terserah kita cara modelnya. Tapi ingat, yang utama adalah kita membina mahligai rumah tangga supaya kita hidup tentram dunia sampai akhirat. Amin. Nah, Amin. itu. Jadi kepala rumah tangga itu nggak gampang loh, Mbak. Berat. Berat sekali. Contoh sekarang kita sudah ngajak sholat, kita sudah ngajak beribadah, infak, sodako. Tertumpu nanti daerah ditanya suaminya, bapaknya. Nggak ada tumpuannya yang ditanya nanti istrinya. Nggak ada kesana. Nah, makanya ketika orang sudah ijab kabul, wali sudah menyerahkan, tanggung jawab di pundak untuk membina anaknya. Berarti itu tanggungan bukan cuma di dunia ya, Bukan. tapi itu sampai ke akhirat Sampai ke akhir. Masya Allah, suami-suami di luar sana mudah-mudahan selalu sehat. Amin, Dan ya selalu Allah. diberi kesabaran untuk menghadapi segala macam sikap dan sifat istri di Ya, rumah. karena jangan salah ya Mbak, istri wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu kan bengkok. Iya, Jadi kalau kita meluruskan nggak mungkin lurus. benar. Tapi paling tidak pelan-pelan. Kalau dia sudah bengkok jangan dipatahkan. Kalau dia bengkok jangan diluruskan. Sesuaikan dengan ciptaannya tadi. Bengkoknya bagaimana? Benar. Kalau bengkoknya ke arah kanan, ya jangan ke kiri, patah. Iya, Nah, betul. seperti itu. Itulah kepala rumah tangga. Benar. Luar biasa Mbak, tanggung jawab kami sebagai kepala rumah tangga ini. Masya Allah, Pak Rus dicurhat ya Pak. Jadi tapi langsung jadi ingat suami di rumah Pak. Oh gitu. Aku langsung kayak Tapi ini bulan puasa loh Mbak, hati-hati loh Mbak. langsung berefleksi diri. Jangan-jangan Insya aku selama ini Nah itu. sudah memberikan beban dia bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Wah, astagfirullahaladzim. Maaf ya suamiku. Pulang dari sini langsung minta maaf. Langsung minta gitu maaf. kan. Habis itu jajan. Aku Jangan. terima maafmu. Iya. Yuk kita jajan yuk. Nah, Asik, itu dengan kan. senang hati. Nah Pak, ini kan masih berhubung di bulan Ramadan. Seperti apa sih perlakuan antara suami ke istri atau istri ke suami di bulan Ramadan ini? Ya. Karena memang saat ini kita tengah berada di bulan Ramadan, ingin mencapai samawa di bulan Ramadan. Oh, Tapi nanti gitu. akan kita bahas setelah Siap. komersial break berikut ini. Siap. Untuk pemirsa Dafika TV, jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam. Pemirsa Dafika TV masih bersama Rina dan juga masih bersama Pak Rusdi di program Indahnya Islam spesial Ramadan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Kita masih dengan tema yang sangat luar biasa. Memang tema ini tentunya dinanti-nantikan oleh Pak Sutri dan mungkin calon Pak Sutri yang saat ini mungkin sudah bersiap-siap untuk berumah tangga ya Pak Rusdi ya. Menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mau model seperti apa? Donat, empek-empek salam atau apa nih? Tadi sudah dijelaskan di sesi sebelumnya sama Pak Rusdi ya. Rina sih berharapnya kita ini bukan jadi model yang donat, yang cantik di luar tapi bobrok di dalam. Tapi kalau bisa cantik di luar dan cantik di dalam. Apalagi Amin, di insyaallah. bulan Ramadan ini Pak. Nah di bulan Ramadan ini kan
Pak Sutri kan pasti, maaf ya pemirsa Davika TV dan Pak Rusdi, pasti ada tanda kutip nih ya, karena memang kita berumah tangga itu kan pasti ada momen dimana kita harus melengkapi nafkah batin kita. Betul, nah, betul. Bagaimana nih Pak untuk menghadapi tanda kutip tersebut di bulan Ramadan, sedangkan kita tahu di bulan Ramadan itu tidak ada aktivitas seperti itu, tanda kutip. Okay. Jadi gini Mbak, pemirsa Davika TV, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan nikmat luar biasa. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, ya kan? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berumah tangga. Dan kita doakan mungkin teman-teman pemirsa yang belum mendapatkan pasangannya di bulan suci Ramadan ini, berdoalah, bermunajat kepada Allah. Kalau memang masih jauh, dekatkan. Kalau sudah dekat, segera jadikan. Amin. Sehingga menjadi momen di bulan Ramadan berdoa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan pertanyaan tadi Mbak, bagaimana salah satunya ketika kita sudah berumah tangga untuk lebih mesra di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membolehkan, mengizinkan di dalam Al-Quran ya, bagi yang sudah berumah tangga itu dihalalkan dalam tanda kutip berhubungan suami istri di malam hari. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau saya begitu tong 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 dung 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 berbuka dengan cara itu? Tidak ada masalah. Tapi apa iya, gitu kan? Benar. Itu diperbolehkan. Silahkan, karena sudah halal. Tapi kalau itu dilaksanakan di siang hari, bahkan begitu imsak, kan berarti sudah tidak bisa nih kita laksanakan. Karena pengertiannya ada yang bilang seperti ini. Puasa itu dimulai dari terbitnya matahari, terbenam matahari. Ada yang punya persepsi seperti itu. Ada yang setelah imsak sampai dia beduk maghrib. Ada. Silahkan persepsi itu, kita tidak ngambil ke sana judul hari ini terkait dengan itu. Jadi kalau dia dilaksanakan di siang hari, ini pernah ada satu riwayat ya, sahabat datang kepada Rasul. Celaka saya ya Rasul. Kenapa, kata Rasul? Kok kamu bilang celaka? Celaka saya. Kenapa celaka? Saya ya Rasul, ini kan bulan Ramadan. Tapi saya ini sudah nggak tahan lagi melihat kecantikan istri saya. Luar biasa kan itu. Makanya seorang istri itu kalau bulan puasa, jangan karena dia capek masak, ya kan, siapkan untuk buka, untuk sahur, sampai badan sudah tidak terurus. Nah, bagaimana nanti rumah tangga mau sakinah mawaddah warahmah? Berdandanlah secantik mungkin, seayu mungkin untuk suamimu, jangan untuk orang lain. Nah, saya sendiri seperti itu, saya sampaikan sama jamaah gitu kan. Jadi jangan sampai kita berdandan untuk orang lain. Nah, kita teruskan riwayat tadi. Kata Rasul, kenapa saya seperti ini ya Rasul? Oh, kalau gitu katanya, kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan ya Rasul? Iya. Jangankan 2 bulan Rasul, 1 hari sudah nggak kuat. Oh, begitu. Ya sudah, kata Rasul. Kalau kamu nggak sanggup, kata dia, engkau bebaskan budak. Ya, kata dia, gimana saya mau bebaskan budak? Saya ini termasuk di dalamnya. Ya, coba lah. Nanti kita ngambil kesimpulannya. Oh, kalau gitu gini aja. Kau memberikan makan fakir miskin. Ada nggak kau di rumah makanan? Nggak ada ya Rasul. Rupanya, mohon maaf, termiskin rupanya gitu. Ya sudah, kata Rasul. Kalau gitu, ini ada kurma, ya kan? Kau bawa ini. Kau berikan kepada fakir miskin. Artinya sahabatnya tadi itu perpanjangan tangan lah, ya kan? Kurma dari Rasul, dia hanya menyampaikan kepada yang berhak menerima. Dijawab lagi sama sahabat itu, ya Rasul, jangankan saya disuruh menyampaikan kurma ini ke fakir miskin, di rumah pun tidak ada makanan. Ya sudah, dengan senyumnya Rasul, kata Rasul, bawalah ini untuk keluargamu. Nah, jadi kita ngambil kesimpulan sedikit, Mbak.
ya kalau kita ini sudah model kayak gitu, jangan nemen-nemen amat lah ya, Ya gitu, Allah. ya kan. Nah, alhamdulillah artinya Allah dalam Al-Quran itu berfirman membolehkan di malam hari. Coba kalau siang dan malam tidak diperbolehkan, apa akan terjadi? Benar. 30 hari lagi ya Pak 30 Rusdi. hari gitu. Jadi Benar. dihalalkan, ya, dihalalkan pada malam hari. Karena ini juga salah satu bentuk untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan warahmah. Jadi kalau pagi hari itu sudah rambutnya basah, Mbak, berarti sakinah, mawaddah, warahmah. Dia itu kan gitu. Amin, amin, Ya, amin. itu. Jadi seperti itu ya Pak Rusdia. Mungkin ini juga harus disikapi nih oleh para suami dan istri di rumah, bahwasannya boleh tetap memberikan nafkah batin, tapi di malam hari, jangan di siang hari karena kita tengah berpuasa ya. Nah Pak, kira-kira apa nih pandangan Pak Rusdi sendiri terhadap istri yang tidak mau diberikan nafkah batin oleh suaminya karena aku tuh sudah bangun malam, aku tuh capek. Dengan istilah capek, dengan alasan beribu-ribu alasan. Nah, itu bagaimana nih Pak Rusdi menyikapi hal tersebut? Oh ya, jadi memang kita harus lihat situasi kondisi. Ya. Kita sebagai seorang suami juga harus melihat keadaannya. Ya, bagaimana sih capeknya yang bagaimana. Iya. Tapi kalau sudah hampir tiap malam dia berkata begitu, bahkan seminggu, 2 minggu, sampai sebulan dia tetap menolak, itu timbul pertanyaan. Nah, Timbul pertanyaan. Kita harus tahu dulu biologisnya normal atau tidak. Karena mohon maaf, kalau sudah suami istri tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, berdosa. Dosa. Jadi harus tetap laksanakan. Ya, mohon maaf nih, mungkin kalau kurang berkenan pembicaraan kita, ya sudah sih apa susahnya gitu kan. Ya sudahlah Mas, silakan aja, aku tak diem aja, manut. Ya, kan Masya gitu Allah, kira-kira itu seperti masuk itu. surga ya, Pak? Masuk Ya, surga. masuk surga. Masya Artinya Allah. menyenangkan seorang suami seperti itu aja, kan apa susahnya dia minta kasih nah, udah, Iya, nih silahkan gitu aja kan selesai kan ya. Bener, Nah, pahala. jadi kalau itu sudah, apalagi di bulan puasa Mbak, tapi ya jangan tiap malam juga Mbak ya, gitu ya, mungkin seminggu Baik, 2 kali, ya, oke. karena itu salah satu momen dan pahala juga kita dapat berlipat ganda. Betul, pahala bertingkat-tingkat, Bertingkat-tingkat. berlipat-lipat, kemudian juga rasa cinta, kasih, sayang, dan iya. kedamaian tadi ya Pak, itu Insya juga Allah. meningkat. Jadi Baik, rasa cinta kasih sayang akan timbul, kedamaian dalam rumah tangga akan terbentuk dengan sendirinya. Masya Allah. Insya Allah. Baik, Pak Rusdi, di sesi terakhir ini Rina akan berikan kesempatan untuk Pak Rusdi menyampaikan kesimpulan terkait tema kita hari ini, Ramadan menjadi momen membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Silahkan. Ya, jadi di bulan Ramadan yang luar biasa ini, kita selaku hamba Allah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat-nikmat yang sudah diberikan, ibadah kita tingkatkan, apalagi yang sudah berumah tangga ya. Kita bagaimana membina rumah tangga di bulan suci Ramadan ini, pahalanya luar biasa. Yang jelas dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Semua itu disiapkan kepada niat kita. Dan kita di dalam masyarakat, di dalam keluarga, jadilah manusia yang berguna dari manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jadi kalau kita berumah tangga di bulan suci Ramadan ini bisa membuat rasa cinta, kasih sayang timbul, kedamaian bukan hanya pada diri kita keluarga, tapi orang lain pun akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Insya Allah. Baiklah, terima kasih Pak Rusdi. Amin, Dan insya Allah. apalagi Rina setuju banget dengan statement rumah tangga itu tergantung dengan seorang ibu di rumah. Jadi kalau ibu lagi nggak baik-baik aja, itu kondisi rumah tuh menyeramkan, horor seperti itu ya, Pak ya. Dan Pak Rusdi bagaimana ditanggapannya dengan hal tersebut? Cocok. Setuju. Karena begini, pakaian aja, kalau suami mau berpakaian, kalau istri tidak ikut dalam hal itu akan ketahuan. Oh, berarti memang istrinya tidak harmonis nih. Oh. Pakaian suami aja seperti itu. Oh iya. Saya mohon maaf gitu. Ketika saya mau berangkat juga kau pakai ini. Artinya gitu. gitu kan. Oke, baik, Itu. baik, Jadi baik. begitu baiknya di rumah tangga kelihatan dari ibunya. Benar. Pakaian anak, pakaian ibunya. Benar. Gitu. benar. Kalau pakaian ibunya nggak keruan, anak juga nggak keruan. Iya, Ya, betul. itu Benar. ceritanya. Setuju Rina sama Pak Insyaallah. Rusdi. Dan untuk pemirsa Dafika TV, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Rusdi terkait meningkatkan
perasaan atau mungkin sakinah mawaddah warahmah ini di bulan Ramadan ini bisa terus berlanjut ya Pak ya. Amin, insya Allah. Jangan hanya di bulan Ramadan saja. Insya Allah kita menjadi keluarga yang samawa, Betul. sakinah mawaddah warahmatil jangan Amin, insya sampai Allah. maut memisahkan. Insya Allah. Baiklah, Pak Rusdi terima kasih. Sama-sama. Rina banyak ilmu nih dari Pak Rusdi. Nanti akan Amin, Rina insya Allah. aplikasikan di rumah karena memang Rina notabene juga sudah menjadi seorang istri. Dan untuk Anda yang saat ini lagi OTW menjadi seorang pasutri, ingat apa yang sudah disampaikan dengan Pak Rusdi tadi ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita pasangan suami istri yang bukan hanya di dunia tapi bisa sampai ke akhirat dan bisa masuk Amin, surga insya bersama. Allah. Baiklah, bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Saya Rina Permatasari yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.